Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula dalil yang menunjukkan atasnya itu barang yang diceritakan bahwa sungguhnya seorang badui datanglah ia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata ia bahwa sungguhnya engkau telah menyeru engkau akan segala manusia kepada Allah Ta'ala, dan aku tiada percaya dengan dikau, dan tiada aku benarkan akan dikau, melainkan dengan mukjizat yang engkau perlihatkan akan daku. Maka sabda baginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang engkau kehendaki? Maka berkata ia, engkau suruh akan pohon kurma yang sudah kering ini, maka datang ia akan daku, dan adalah antara hadapan keduanya itu satu pohon kurma yang keram lagi sudah lama. Maka badui itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergilah olehmu dan kata olehmu baginya, sungguh Muhammad yang memanggil akan dikau. Maka pergilah ia dan berkata ia, hai pohon kurma, perkenankan olehmu akan Muhammad, maka bahwa sungguhnya ia memanggil akan dikau. Maka bergerak-geraklah pohon kurma itu daripada pihak yang kanannya, dan tercabutlah segala akarnya, dan bergerak-gerak kepada sebelah kirinya, maka tercabut pula segala akarnya. Maka jadilah ia datang seperti demikian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam sebuah riwayat cerita adalah dalam satu hadis pernah terjadi pada masa Rasulullah seorang badui. Badui Arab nyokan Islam. Yahudi. Jadi sidra Yahudinya ikut kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ira nuhniyu kepada seluruh manusia untuk sembah kepada Allah. Tapi dah mati seron. Karena hana bukti. Ya, jadi dia perlakan dempu bukti. Mia janji mancang dapat musuh janji mancang dapat dum jina awak celek ipu janji. Nah terbukti mengapa habis nyokan takkan kau celek. Tapi hana. Mia nai janji sertuh nai peglah mu 20. 70 tu hana dah hoi. Yang jelas adalah mia janji mancang handa dapat. Pelak kepada bu. Jadi Yahudinyo adalah lagi ngancit awak baduinyo menocit. Ya Rasulullah ilong halan patih dronnya utusan Allah. Halan patih ilong drone nu sembah Allah Taala. Tapi benar sipu syarat sagai menyana pelemah baklum maka lon patih bukti lon perleh. Bukti yang talakai dikata wahai seorang badui kata ya Rasulullah. Ilong lon perleh wahai Rasulullah, cina pelemah sabah mukjizat dron. Menyana dron memang si Rasul, cina pelemah. Dia begah kekuatan. Yang mukjizatnya adalah suatu hal yang terjadi yang di luar pada adat, di luar pada kebiasaan. Ini kan mukjizat. Itu contoh si Raulun, orang dah timbak 5 ke, mentang udik, mentang udik. Nyo katanya kan mukjizat ni bak manusia biasa. Yang ingat, menyebab Nabi dan Rasul namanya itu mukjizat. Menyebab orang biasa itu namanya irhas, kelebihan. Han patih hati kalang urang bangai yang naik kampung ron. Kadang-kadang puyai pegah dia banganyan betul. Ya, nah ngampung long tiro. Kadang-kadang ada katanya wajib baik pegah betul. Pukul ji. Bukan yang karamahkan tapi irhas dibiji. Kelebihan Allah Taala. Menyebab Nabi kan adalah mukjizat, menyebab orang biasa kan irhas, menyebab orang malam kan karamah atau kuramat ni dia pegah. Kan kuramat. Ya, ni kelebihan yang di luar daripada adat kebiasaan. Tidak orang timbak 5 gol. Hana mati lagi yang mentau dek tu. Hana si yang timbang teh bos nyalain. Dihen pun kejadian di luar pada adat. Contoh, acini kalan bak titi silimbat. Di punai kun. Alah. Tebingnya di nya kan tapak semua lagi cicak secara adat jet manusia aja mendapat han kaya nya hana ti
Ya, mampat tak beda dengan Maya ke urung malam yang le ilmu agama Nabi di Allah, yang taat kepada Allah, nah lebih kelebihan yang di luar daripada adat, nyo bukan adalah karamah, nyo yang god dari Allah. Maya memang urungan hantong bersemayam, yang lah urungan tak ke mana pejarum, tiba-tiba dikoknya, jangankan tak pernah pula itimbak han betul, yang lah lagi berbunuh, yang kan karamah yang sihir. Ya, kau bersatu padu dengan syaitan. Ada syaitan lagi kelebihannya ya Allah. Maka di jinajak itu. Jinajak di ronah niya udah kendai ramal nasi. Bak penyihir pasti si tengah betul itu dah. Pakon memang gebi Allah Taala kepada si punan syaitan untuk itu pu. Padahal itu pu je. Je ulangnya memang betul syaitan yang ulangnya kan habau Tuhan. Je langit disambung. Dengar rahasia umat. Jadi waktu tajak bak penyihir kan kau bersatu dengan syaitan iblis. Dia tajak dia pegah di tengah betul. Sehingga dia pegah betul dia pegah sini. Ya, pada orang itu ya rumah ron warna cek kuning. Itayo hino tak ada ilanga. Tiap mubat ke deho upantan labu. Pak kejak kena ulanga tapi kita pun rumah warna tayo rumah cek kuning. Betul pegah itu. Padahal adalah tihean itu pun na internet cik awaknya. Pakai tanya mentang na HP internet. Tanya mentang na Google Web. Kita setet alamat fakta. Baik pegat hina web. Shop dah setet langsung tertuju tempat tujuan. Yang di syaitan na cik akan. Nya cik kai cepat itu. Ron sonan. Oh, Rami apa tinggal hilang Oh, rumah ron yang warna cek kuning ya. Di ke rumah na pantu ya. Nya kan. Yang adalah syaitan itu pun memang kai pantau. Yang bantuan syaitan. Yang pelik ada pegah tu, yang adalah gon dari Allah tapi dari iblis atahan gon. Kah, punya mukjizat nyo adalah yang lebih kelebihan kepada Rasulullah ataupun para nabi-nabi. Ya, jadi yang ilakai di Badawinya putra adalah mukjizat, sesuatu hal yang terjadi di luar daripada adat yang hanya biasa. Putra jemiron cip lemah balum yang memang don Rasulullah. Ya, jadi bak watanya tai kalian kajutnya Badawi lagi yang kalau dikata jino cerita kalian kedai orang Badui. Kepelemah tu di hadapan urungan dua antara Rasulullah dengan Baduinya. Nasi bak kurma hana tajiu jiu sange. Deh kalian mandua. Cerita kalian kedai. Putra nama Rasulullah. Nasi bak kurma yang kakeri karamate. Jih kala ye hana lekatu memang cik preh rubah tu. Ji. Bedah wahai Badui dino lu pegah bak kata, bedah jak bak kurma je. Pegang tiat bak kurma je long hui. Ya, jet yang mana Rasulullah. Yang kan suatu di luar daripada jangkauan. Bedah di pada Yahudi nyan jak kedeh bak kurma. Ubantro kedeh bak kurmanya ni kun di awak kafe nya Yahudi nyan bak kurma. Wahai bak kurma dikata adalah nyolon pesan daripada Rasulullah kata gehoy kedeh menghadap kepada Rasulullah. Bandi kenyan di Badui ternyata bergelaklah pohon kurma. Ya, ibedah-bedahlah takun punya akar lakinya pun megrak rat unun. Megrak perak dicabut akar. Oleh Allah megrak rawi perak dicabut akar. Mejak dia lagi ajak manusia. Dua ki sansang. Maka rawi ngakar unun kaijak. Hajak menghadap kepada Rasulullah. Nya cerita betul hadisnya. Nya mukjizat Rasulullah. Hujai mukjizat Rasulullah. Cuma Al-Quran adalah mukjizat terbesar. Cuma lain-lainnya masalah bubunya hanya disebutkan yang karena apa? Hal biasa pernah terjadi pada nabi lain. Ni Al-Quran hana nabi lain khusus pada Rasulullah. Kah, jadi walam cerita kena. Uban dijak kenan hamidun di hadapan Rasulullah dengan nijaknya mentang kata seorang badui ya masya-Allah. Mungkin bak kaya jid ijak kena. Mia jino kajut tak pegah. Bak kaya jid goyang. Jid ingutu. Nanti ubah internet lu. Bakaya ji goyang ku yang tak pakai betul ji. Nah baterai, kai pegat, perekaman adalah teknologi yang kamu mukjizat dan dipakai. Nya pun mukjizat tu. Ya, ada punya pun sihirnya adalah teknologi. Kah, walau ku cerita saknyo. Ibu dah adalah bak kurmayan idang di hadapan Rasulullah. Ya. Maka tatkala hampir ia kepada memanggil ia serta assalamu alayka ya Nabi Allah nyamban dikeun di bak
kurma. Maka menjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waalaikumsalam." Maka berkatalah oleh Badui itu, "Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah." Nyamban ke kini Baduinya. Bantruh bak kurmanya di hadapan Rasulullah, langsung maju dikun di bak kurmanya. "Assalamu alayka ya Nabi Allah." Nyamban kirim bersalim. Ya. Karena assalamualaikum, assalamualaikum, alaikanya untuk sidrauru, nyalaikum untuk rame. Makanya rame kebanyakan tidak assalamualaikum. Bahkan untuk nyan tak tertujukan kepada urung rame. Nya urung sidra assalamualaikum. Kan? Jadi bawa tanya besot Rasulullah, putra besot. Waalaikumsalam. Kegata pun selamat sejahtera. Nyamban dikah Rasulullah. Bawa tanya terkepak Baduinya langsung ikut dalam seketika, "Asyhadu an la ilaha illallah." Lo eksasi hana kibit hana Tuhan selain Allah. Wa annaka Rasulullah. Dan rana memang betul-betul Rasulullah, sidra utusan Allah, hana lain. Ka diakui kai kamu Islam Baduinya gara-gara adalah ihikalan mukjizat Rasulullah. Maka bersabda baginya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Memadailah akan dikau ini," artinya mukjizat ini. Maka berkatalah ia, "Kafa." Nyaman artinya memadalah. Bak wate kalaganya getayeng bak Badui saknyo. Kiban puna pelai mukjizat lain, nya pelai alam pelemah lam puthetnyo. Putul Baduinya, "Kafa" ni bahasa Arab. Bahasa Aceh kasih. Ya, kamu mada. Kasih Rasulullah. Nyo memang luar biasa. Hantom pernah ada penyihir, hantom pernah jid itu budak pak kaya yang kama teh. Ya, mantai long percaya tak drone adalah sira utusan Allah. Kemudian menyuruh Nabi akan pohon kurma, kembali ia kepada tempatnya. Bangka lagi yang ikut Badui dan Badui ngopuh penkai kamu Islam, maka bukun babak kurmanya. "Wahai bak kurma, bedah yakwo bak terleh." Ya, dan baksa ini. Maka berkata oleh Badui itu, "Ya Rasulullah, aku minta akan dikau akan suatu mukjizat yang tiada pernah meminta akan dikau oleh yang lain daripada aku. Maka perkenankan akan dikau kepadanya. Maka izinkan olehmu bahwa aku sujud di belakang tiap-tiap sembahyang." Ya, man. Rai kalau Badui yang bedah bak kurma saknyo yakwo bak tempat asal. Keun Baduinya Rasulullah. "Ya Rasulullah, ni ba orangnya kandul lake bakro nu sabah mukjizat, sabah perkara yang hantam pernah dilakai oleh awak kafe-kafe yang lain, long yang lakai siro, dan ro nu adalah nu turuti, nu tempateh sehingga nu templemah akan mukjizatnya bak lon tuan. Sehingga dengan sebabnya ulun mohon bakro ni izinkan long sujud di likut urung semayang. Bermakna sembah urung semayang. Nyan ilakai isumayang item, jangankan isumayang item, urung semayang item semua haji. Nyamban kelebihan, nyambang jipuraya akan agama Allah, nyamban yang ni ate Baduinya. Karena terlalu yakin akan agama yang diubah oleh Rasulullah sebab mukjizat saknyo. Ya, baik kali lagi putra ke Rasulullah atif permintaan Baduinya. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada harus sujud bagi yang lain daripada Allah Ta'ala. Hanjut ke Rasulullah. Hanjut sujud selain daripada sujud Allah. Hana payah kelake lagi kan kita dikata. Nyampe tak laki-laki sujud. Atau tak sembah urang yang sembahyang. Hana payah. Cukup tak sembah Allah. Hanjut tak sujud lain. Nyampe kedua Allah. Dan jikalau harus maka seorang bahwa sujud bagi yang lain daripada Allah Ta'ala, niscaya aku suruh akan sekalian perempuan bahwa sujud semuanya bagi suami mereka itu karena membesarkan bagi hak suami mereka itu. Nyamho bo cerita bekalake sujud kepada manusia lebih-lebih pada orang sembahyang. Hanjut sujud manusia atau manusia atau hanjut sujud manusia atau selain daripada Allah. Menyajuh sungguh jud kajaman kalau perintahkan tirau rinam untuk sujud ke lakau. Ya, jalan.
Pakam karena nyampan raya hak lah kok yang mesti dipenuhi oleh isteri. Yang kalau duduk sujud giuk seandai je nyo baik setengah ni dengar. Sehingga mana pegah ni dua kedai rumah ni pegah ke nak mewah ini giuk sujud lah kok ka masya-Allah ka sesat long. Ya? Karena nak berita. Putra nak berita. Ha? Nah, long dengar urung keun ke long sesat. Pakam bisa jadi efek kedengar setengah ataupun bisa jadi cuma kedengar haba kok pegah hana kita pulang tu nya jiran dua hal meyakan karenanya ha mungkin keun lagi nya musuh ada kedengarnya ha mungkin pakon keun besar teman kaya pernah long keun ni long dalam sabah kejadian long semebut bang masjid Islamik jadi bawa dengan nah jamaah tanya pu hukum je iman kan hukum je iman ni kan lagi yang tanya umi nyo menyekat tanya tak berhubungan dengan suami tertelan iman ni pakai bahan caranya nya katanya lo jawab belum oh hana pupu karena dasar mani itu suci menyetut hana masalah yang baik tahu nya kata-kata teut ngan tahu kayaknya nya katanya setengah teut hana pupu keman kalau pegahan sesat kayak mana dah teut tak ada sengaja tahu tak sengaja yang hino kata-kata yang beda kah hana pupu lah merah jadi berdasarkan videonya mungkin bisa jadi kedengar mungkin so yang pegah ataupun bisa jadi setengah kedengar ataupun salah kedengar lalu bahal bisa gerak pegah ba jamaah lagi nyosi tengah buat long sesat ya, yang kepegahnya fatal, bahkan fatal. Karena sesuatu hal yang kami fatwakan sesat, apalagi lebih-lebih seorang tengku yang pegahnya, makanya berpengaruh. Jika betul yang kepegahnya, alhamdulillah. Jika salah, kajet ke fitnah. Mau lagi yang pegah yang kebetul je, iman yang kibah hukum. Kemudian pertanyaan, kah? Pertanyaan lagi yang adalah langsung tajawab dasar imannya putra iban hukum dalam menurut para ulama terdahulu. Kah? Hukum imannya adalah nal heboh pendapat. Kah? Putra yang pertama nyo adalah pendapat yang muktamad, yang kuat, yang mesti kita pegang. Yang ke seluruh imani manusia dan hewan itu suci. Kecuali adalah imani atengan bui. Karena adalah atengan bui memang inka najis. Payah sama. Maka hukumnya najis. Sedangkan mani seluruh binatang baik boleh dimakan dan tidak boleh dimakan binatang itu dan mani manusia suci. Nyo pendapat kuat yang dipegang oleh Imam Nawawi. Yang kedua, seluruh mani binatang yang halal dimakan dan manusia itu suci. Tapi nih binatang yang haram dimakan lagi contoh mani maka hana suci. Ya, nyo pendapat kedua. Kah? Pendapat yang kedua, ya, pendapatnya adalah pendapat dikemukakan oleh Imam Rafi'i. Apabila bertentangan Nawawi dan Rafi'i, ya, ataupun berselisih sedikit, maka ikutlah An-Nawawi. Oleh yang selanjutnya adalah seluruh mani manusia itu suci, kecuali mani binatang. Ya, ini adalah pendapat sebagian ulama yang lain. Ini pendapat kedua pendapatnya lemah. Yang kuat lagi lempegasaknya. Seluruh mani manusia dan binatang itu suci kecuali anjing dan kenapa? Karena innya najisnya hukum dasar. Oleh timbul pertanyaan. Nyobek dengar setengah-setengah long takut pegah long sesat itu. Kaje ke fitnah. Timbul pertanyaan. Man hukum tajib pu hukum? Benar lu pegah dasar hukum mani suci. Hukum tajib pu hukum. Pendapatnya dalam halnya adalah dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab halaman 156 juz 2. Hinan kepegah adalah pendapat pertama yang masyhur, yang kuat sila kita pegasanya.
adalah mani itu suci tapi tidak halal untuk diminum. Lagi yang perkataannya tajib bek. Ya, tidak halal untuk diminum. Bahkan karena dikiaskan adalah saban dengan hidung. Suci hidung tapi menjijikkan. Kayak mesti hidung komat bak baje, bak halkum tu mesti. Tak semayang aja. Nasah semayang Tuhan. Sah karena suci. Ya, mani menasih suci tapi tak boleh diminum karena hidung. Ni hidung ni aja kan tak boleh, jangan. Hanten teh tengok. Lalu burung mana ke saja. Fuh baduk ke. Baik tiba ngatro ke baca. Dut. Mengereteng ke tu. Ya, ya aja. Ha? Nah, itu adalah menjijikkan. Nyo pendapat kuat yang dipegang oleh mazhab Syafi'i yang gemat le Imam An-Nawawi masyhur. Kah? Pendapat yang kedua yang dikemukakan oleh Syekh Abu Zaid Al-Mawarzi. Yang nanti ditulis dalam kitabnya. Di bawahnya langsung pendapat kedua. Putra tulis, boleh, cek ju. Yang itu dia juga masalah. Kenapa kan imannya suci? Dasar hukum bunuh. Imannya suci. Tapi dan otak tajik pun hana mudarat tubuh yang bandecok di pendapat le Imam Al-Mawarzi. Abu Zaid Al-Mawarzi kepegangan dia. Han mudarat ada tajik dan mannya suci pun masalah cek ju. Ya menurut gonya. Tanya baik tamat pendapat gonya. Tamat pendapat yang masyhur. Karena apa kan? Apabila bertentangan dua pendapat antara masyhur dan yang lemah, dari hasil perempat ulama, yang terpilih yang masyhur. Dan kencing salah dari tak pegah, gonya sesat. Mereka pegah adalah sesat urun pegah nan, sungguhkah sesat ulama awal? Tanya ini. Mereka sesat pun tak tulis kita. Nah, silaga kita sesatnya Hanafi, kita Wahabi. Nyalain surah. Mereka dalam hal fikah berbeza pendapat, berselisih bacot, nyobek dapat pantang kata fatwa kok sesat. Karena kata-kata sesat itu keluar daripada Islam. Mereka kan sesat berarti gop kata tebit daripada Islam. Kata tebit daripada ahli sunnah wal jamaah. Karena adalah yang betul itu adalah aliran ahli sunnah wal jamaah. Apabila tebit daripada aliran ahli sunnah wal jamaah, maka sungguh kafir. Kan pegah lagi kan betulis dalam kitab tu Fatwa Ghalibin. Nilap ihnan, dipegah duplah ajaran-ajaran sesat ihnan. Juta fatwa kau sesat jika hal akidah, tapi jangan hal ibadah. Dalam hal ibadah jangankan tak pegah tanya yang bangai Imam Syafi'i, Maliki, Hambali beda pendapat. Agak berselisih. Tapi nak pegahnya Imam Syafi'i bahawa sesat Imam Maliki. Nak pegahnya Imam Hanafi sesat Imam Hambali. Hana. Karena apa kan dalam hal ibadah fikah yang bertengahnya baik sagai-sagai lebih lam tanya si rotempu. Kenapa kan punya awak bangai pegah hanta petik hana le terpengaruh bangai meja apa dan mempom han yang menandakan tanya lain coba tempu yang di fatwa nan yang pegah nan pasti pu tanya ke pegah tempunya tempu dia sehat pakon tempu yang pegah setiap tempu kalau tentai syukruh ilmu tu kenal menyalong pribadi, masalah yang fikah, baik pegah agak melencang long cek-cek ilai, ku betul Tuhan. Kadang dong dalam perhatian lain kenal, hanya pegah sesat. Tapi punya akidah yang hanya punya pegah dong sesat aja dong fatwa. Jadi tidak pegah aja sesat kok dalam hal akidah ibadah. Baik ilai coba-coba. Sekarang dari tanya walau perhatian. Ya, jadi dalam halnya yang kelakian. Jadi orang yang pegah lagi nya, sama yang pegah yang orang tanya ci, pat hino ci bayi. Daerah dua tu sih no, tengku hina silangan, dah? Ya, yang pelat anda pegah back lagi nya, tayong si dua tu tengku. Jika betul yang dipegah maka kaji hana masalah. Man jika salah lagi nya, matuleh tiba kitab jauh-jauh lagi nya haram. Memang kitab jauh-jauh lagi nya adalah gecok pendapat masyhur, pendapat kuat, hanya pegah pendapat lemah. Tapi kita tanya yang kata jabuk panjang, me tanya adalah si dua tengku pasti tak jabuk panjang. Mia hada jabuk panjang hanjir tengku. Tanya leh. Mangka lagi yang tayo baik dia takkan lagi. Mam tulis bagi tak jauh nyo haram tak pegah je tengku je hal dia pegah hal nyo adalah kasat tengku je. Cila bagi kitab lain je. Tiban penjelasan. Ya, nyo dalam hal ibadah. Ya, beda dengan akidah. Yang inti dan pegah adalah baik sembarangan menuduh dan mengeluarkan kata-kata bisa jadinya fitnah. Sesuai dengan hadis Rasulullah ke pegah adalah bahaya yang paling raya itu dari di lisan.
Lisan yang bisa bawa dia ke syurga dan lisan yang bisa membawa dia kepada neraka. Yang lisan juga bahaya. Ya, lebih pendek adalah mereka pakai hana-hana. Kayaknya deh. Ya, yang baiklah bangkanya. Kah? Ya. Jadi nyoke kelebihan urung yang jika suami di depan seorang istri. Seandainya jujur, nyo maka diulang berkali-kali. Kalau nyo sujud, seandainya jujur, tak salah kata-kata tu. Tak dengar pegah long tak. Kah? Seandainya jujur, tak nyo sujud Rasulullah. Mi hanjit nyo karena hanjit, kaji nyo sujud. Maka jika pegah han tu bi baik wadi, baik okey. Ya, han lon bi cik. Cik memang hana istilah sujud hamba atas hamba. Nak pertanyaan?